Pada video kali ini saya masih akan melanjutkan pembahasan mengenai tutorial Microsoft Word untuk pemula, di mana pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai cara mengubah jenis, ukuran, dan warna huruf, kemudian cara memberi format cetak tebal, cetak miring, dan garis bawah, dan cara memberi format atau efek coretan pada teks atau istilahnya straight through. Nah, di video kali ini kita akan lanjutkan lagi pembahasannya ke poin berikutnya, yaitu tentang cara membuat format teks berkolom seperti koran, kemudian cara membuat teks drop cap. Oke, sekarang kita langsung saja ke pembahasan mengenai langkah-langkahnya. Nah, untuk membuat format teks berkolom seperti koran, caranya adalah pertama kita blok dulu teks yang akan kita buat formatnya menjadi format berkolom. Nah, misalnya kita blok semuanya, jadi dari judul sampai bahasan yang paling akhir kita blok. Kemudian klik pada menu page layout, kemudian kita klik pada icon kolom ya di sini. Lalu tinggal kita pilih mau dibuat menjadi berapa kolom. Misalnya kalau kita ingin membuatnya menjadi 2 kolom, kita pilih ini. Kalau ingin membuat menjadi 3 kolom, jadi ini, dan seterusnya. Gitu ya. Misalnya kita buat menjadi 2 kolom, nah maka nanti hasilnya adalah seperti ini. Nah, atau misalnya jika kita ingin agar yang dijadikan format berkolom itu hanya kontennya saja atau hanya isinya saja, judulnya tidak dibuat format berkolom, maka caranya bisa seperti ini. Jadi kita blok dari mulai latar belakang sampai poin bahasan terakhir. Lalu kita klik lagi kolom, lalu kita klik 2 kolom. Nah, ini hasilnya. Jadi untuk judul awal tetap berada di posisi tengah-tengah, yang lainnya berada pada format teks berkolom seperti ini. Nah, atau bisa juga kita membuatnya dengan bentuk seperti ini ya. Jadi yang kita blok adalah konten dari setiap subjudulnya. Misalnya untuk subjudul latar belakang kita blok. Nah, dari sini sampai sini. Lalu kita klik lagi page layout, lalu kolom, lalu kita pilih 2 kolom. Maka nanti hasilnya seperti ini. Kemudian untuk deskripsi singkat juga sama, kita blok dari sini sampai sini. Kita klik kolom, lalu kita klik 2 kolom. Ini hasilnya. Nah, kemudian jika kita ingin menambahkan garis pembatas di antara kolom-kolom ini, maka caranya adalah ini saya undo dulu ya. Nah, misalnya untuk teks yang akan diberikan format berkolomnya, saya ambil dari latar belakang sampai akhir. Jadi untuk judulnya tidak akan diberikan format kolom. Nah, kemudian dari page layout kita klik pada icon columns. Nah, di sini kita kliknya more column. Kemudian di sini kita pilih 2 kolom. Nah, kemudian untuk memberikan garis pembatas antar kolom, tinggal kita checklist pilihan ini ya, line between. Jadi nanti ada garis pembatas antar kolomnya. Nah, kemudian di sini kita juga bisa mengubah lebar setiap kolom, atau bisa juga kita mengubah jarak spasi antar kolomnya. Misalnya di sini saya ubah lebar kolomnya saja ya. Jadi saya naikkan jadi 7,5. Nah, maka nanti secara otomatis jarak spasi antar kolom jadi berkurang. Karena lebar kolomnya kita tambah, maka jarak spasinya jadi berkurang. Oke, kita coba klik OK. Nah, maka nanti hasilnya seperti ini. Jadi, ini untuk lebar kolomnya saya perbesar tadi, sehingga jarak spasi antar kolomnya jadi lebih kecil. Kemudian karena tadi saya checklist line between, maka di sini akan muncul garis pembatas antar kolomnya. Sehingga kalau nanti kita print ke printer, hasilnya jadi seperti ini. Gitu ya. Nah, itu adalah cara untuk membuat format teks berkolom seperti koran. Dan sekarang kita akan belajar mengenai cara membuat format drop cap ya. Nah, drop cap itu adalah, nah contohnya seperti ini ya. Jadi kita membuat agar huruf awal di dokumen itu menjadi ukurannya lebih besar dari huruf-huruf yang lain. Nah, untuk membuat format drop cap, caranya adalah, nah untuk dokumennya, kita bisa gunakan pada dokumen yang menggunakan format berkolom seperti koran, seperti ini. Atau bisa juga kita gunakan pada dokumen yang standar yang tanpa format teks berkolom, nah seperti tadi ya. Nah, jadi untuk membuat format drop cap, caranya adalah pertama kita tempatkan dulu kursornya pada awal paragraf atau pada paragraf yang akan kita buatkan drop cap-nya. Misalnya kita akan membuatkan drop cap pada paragraf ini, maka caranya kita tempatkan kursor di paragraf ini. Boleh di mana saja asal di paragraf ini. Kemudian kita klik insert, kemudian drop cap. Nah, kemudian tinggal kita pilih mau bentuknya seperti ini atau seperti ini. Tinggal kita pilih saja dari 2 pilihan ini. Atau bisa juga kita langsung pilih ke drop cap option. Kemudian misalnya saya pilih yang ini. Nah, kemudian jika kita ingin mengubah parameter drop cap-nya, bisa kita ubah misalnya untuk hurufnya saya pilih Tahoma. Nah, kemudian untuk line to drop ini maksudnya adalah, jadi si drop cap ini nanti akan memakan berapa baris ke bawahnya, gitu maksudnya ya. Jadi kalau 3 berarti nanti akan memakan 3 baris ke bawahnya. Misalnya di sini saya pilih 4 baris. Kemudian jarak dari teksnya misalnya 0,2 misalnya. Kemudian kita klik
Oke, maka hasilnya seperti ini. Jadi 4 baris, kemudian jarak dari teks drop cap ke teks yang lainnya itu adalah 0,2 cm. Nah, kemudian misalnya jika kita ingin membuat drop cap lagi pada paragraf yang lain, cukup kita tempatkan lagi kursor pada paragraf yang ingin kita buatkan drop cap-nya. Misalnya saya buat di sini, jadi klik pada paragraf ini, lalu kita klik lagi drop cap, kita klik lagi drop cap option. Misalnya di sini saya pilih in margin, hurufnya saya pilih Algerian misalnya. Kemudian line to drop misalnya saya isi 5, distance from text-nya saya isi dengan 0,5. Kemudian oke. Maka nanti hasilnya adalah seperti ini. Nah, oke, saya kira untuk tutorial Microsoft